statis merupakan arus listrik yang diam atau tidak bergerak. Nah, salah satu fenomenanya adalah terjadinya petir. Oke, mungkin penasaran? Kita akan langsung saja membahas listrik statis untuk kelas 9 SMP semester 1. Langsung lanjut menuju ke pusat pembelajaran. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu kalian akan mampu menguasai 4 indikator pembelajaran. Apa saja itu? Kita simak. Pertama, kalian mampu membuat benda netral menjadi bermuatan. Benda netral dirubah menjadi bermuatan. Bagaimana caranya? Nah, itu yang kita pelajari. Yang kedua, membedakan jenis-jenis muatan. Membedakan jenis-jenis muatan. Ada muatan positif, negatif, netral. Kalian mampu membedakan. Yang ketiga, menggambar model atom. Mampu memahami di mana inti atom, di mana elektron. Yang keempat, menjelaskan interaksi benda-benda bermuatan listrik. Interaksi benda bermuatan positif dengan positif, positif dengan negatif, negatif dengan interaksi apa yang terjadi. Itulah yang akan kita pelajari di pembahasan pada pertemuan kali ini. Oke, kita langsung lanjut ke materinya. Nah, ini pasti kalian sering menyaksikan terjadinya petir. Kapan biasanya terjadi petir? Pasti menjelang hujan, saat hujan, atau setelah hujan. Ya, biasanya saat hujan kebanyakan. Kemudian, apakah dampak dari petir? Jika petir ini mengenai tanaman, tanaman bisa mati, roboh. Kalau petir mengenai rumah, rumah bisa hancur. Kok dahsyat itu? Oke. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada materi kali ini, yaitu tentang listrik statis. Yang nanti di ujung-ujungnya kalian mampu menjelaskan terjadinya petir ini. Oke, kita langsung saja. Inilah eksperimen yang sudah biasa kalian lakukan di SD, yaitu menggosokkan penggaris yang terbuat dari plastik, penggaris plastik di rambut kering, kemudian didekatkan dengan serpihan kertas kecil, dan serpihan kertas mampu terangkat oleh penggaris plastik ini. Mampu terangkat oleh penggaris plastik. Kenapa dia bisa mampu tertarik? Nah, itu dia pertanyaan yang penting. Kalau di SD, wah dia mampu tertarik. Tapi sekarang di SMP, saya harus mampu menjelaskan kenapa dia bisa tertarik. Nah, untuk dapat menjawab pertanyaan di atas, kita perlu memahami tentang atom. Oke, untuk memahami ini, kita akan pelajari atomnya dulu ya. Benda atau zat tersusun atas atom. Atom tersusun atas beberapa bagian. Yang paling tengah ini disebut dengan inti atom. Kemudian yang bergerak ini disebut dengan elektron yang bermuatan negatif. Kemudian di inti tersusun ada 2 bagian lagi. Yang merah ini adalah proton, yang biru ini adalah neutron. Jadi ada 3 unsurnya. Ada proton bermuatan positif, neutron tidak bermuatan, elektron bermuatan negatif. Sudah? Paham tentang atom? Sekarang kita coba. Nah, ini adalah atom helium. Yang biru ini adalah neutron, yang merah ini adalah proton, yang bergerak melingkar ini adalah elektron. Berapakah jumlah proton pada atom helium di atas? Berapa jumlahnya? Proton. Kita hitung 1, 2. Berarti protonnya 2 buah. Kemudian berapakah jumlah elektron pada atom helium di atas? Elektron yang bergerak ini ada 1, 2, ada 2. Apakah atom helium di atas bermuatan listrik? Dia dikatakan bermuatan jika kelebihan protonnya lebih banyak atau elektronnya lebih banyak. Sedangkan ini protonnya 2, elektronnya 2. Berarti ini tidak bermuatan atau yang disebut dengan netral. Atom lithium. Nah, kalian perhatikan atom lithium pada gambar ini.
Berapakah jumlah protonnya? 1, 2, 3 atom protonnya. Kemudian berapakah jumlah elektronnya? Ada 3 juga. Kemudian apakah atom litiumnya ada bermuatan listrik? Tentu jawabannya tidak. Dia tidak bermuatan atau netral. Karena jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Langsung lanjut ya. Muatan listrik pada atom. Coba sekarang ini. Ini ada natrium. Di sini ada klor. Ya, natrium dan klor. Ketika satu elektron dari natrium, awalnya netral kan, jumlah proton sama dengan jumlah elektron juga netral. Jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Kemudian satu atomnya pindah, satu elektronnya pindah dari natrium ke klor. Apa yang terjadi? Ini sekarang natrium yang awalnya netral, satu elektronnya pindah. Berarti netral kan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Sekarang satu elektronnya pindah. Berarti natrium sekarang lebihan protonnya lebih banyak daripada elektronnya. Maka dia bermuatan positif. Klor yang awalnya netral menerima satu elektron, otomatis elektronnya lebih banyak dibandingkan protonnya. Kalau elektronnya lebih banyak, berarti dia bermuatan negatif. Dah? Oke, kita lanjut. Kita coba ini, benda bermuatan. Benda A. Apa muatannya ini yang A? Positifnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elektronnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Protonnya ada 8, elektronnya ada 6. Berarti proton lebih banyak. Maka dia bermuatan positif. Yang kedua, yang B, protonnya 8, elektronnya 8. Berarti proton dan elektron sama jumlahnya. Berarti dia netral. Sekarang yang ini, protonnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Protonnya ada 6, elektronnya ada 8. Elektron lebih banyak, berarti dia bermuatan negatif. Kalau yang ini, protonnya ada 8, elektronnya ada 7. Berarti dia bermuatan positif, protonnya lebih banyak. Nah, ini tergambarkan seperti ini, lurus-lurus seperti ini, walaupun dia harusnya melingkar ya, ini untuk mempermudah kalian memahami kapan benda bermuatan positif, kapan netral, kapan negatif ya. Udah apa? Saya yakin kalian sudah paham sampai di sini. Sekarang kita lanjut. Muatan listrik. Nah, penggaris plastik digosok dengan kain wol yang dimana penggaris netral awalnya, protonnya sama dengan elektron jumlahnya, kain wol juga sama, proton dan elektronnya sama. Ketika digosok, ternyata elektron dari kain wol, elektron di sini kan berpindah menuju ke penggaris plastik, elektronnya pindah ke sini. Nah, elektronnya pindah ke sini. Maka dari itu penggaris bermuatan listrik negatif. Kain wol menjadi bermuatan listrik positif. Karena elektron dari kain wol yang pindah ke penggaris. Jadinya kain wol kehilangan elektron, lebih protonnya. Protonnya lebih banyak, maka dia bermuatan positif. Karena pindah elektronnya ke sini, dia bermuatan negatif. Ya. Karena dia bermuatan negatif lah, maka dia mampu menarik serpihan kertas tadi. Udah? Nah, paham yang tadi ya, kenapa dia mampu menarik serpihan kertas? Karena dia bermuatan negatif. Kemudian mampu menarik kertas kecil yang bermuatan netral. Karena muatan negatifnya terkutubkan ke bawah, sehingga di bagian atasnya bermuatan positif. Maka mampulah tertarik pada ini. Sudah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Kaca digosok dengan kain sutra. Sama, kaca warna netral. Kain sutra juga netral. Ini percobaannya Franklin ya, yang kita gunakan perjanjiannya sampai saat ini. Kaca setelah digosok, elektron dari kaca yang pindah ke kain sutra. Ini yang pindah ke sini.
elektron dari kaca yang pindah ke kain sutra, sehingga kaca menjadi kelebihan positifnya lebih banyak dibandingkan elektronnya, maka dia bermuatan positif. Kalau kain sutra, elektronnya lebih banyak karena dia menerima elektron dari kaca, maka dia bermuatan negatif. Positif karena elektron batang kaca pindah ke kain sutra. Jadi penggaris digosok dengan kain wol, penggaris bermuatan negatif, kain wol positif. Kaca digosok dengan kain sutra, kaca bermuatan positif, sutra bermuatan negatif. Itu kesimpulan dari Franklin. Sekarang kita melihat interaksi antara muatan listrik. Negatif ketemu negatif ketika didekatkan, gosok tadi dia saling tolak menolak. Kemudian kaca dengan kaca didekatkan, ternyata dia juga saling tolak menolak, mesti positif dan tolak menolak. Kemudian negatif dan positif didekatkan, penggaris plastik dengan kaca didekatkan, ternyata dia saling tarik menarik. Kesimpulannya, yang sejenis akan tolak menolak, yang berlawanan jenis tarik menarik. Nah, inilah menuju ke kesimpulannya. Ternyata setiap benda yang ditarik oleh kaca maka ditolak oleh penggaris plastik. Setiap benda yang ditarik oleh kaca kan positif. Yang ditarik oleh kaca, setiap benda yang ditarik oleh kaca maka ditolak oleh penggaris plastik. Yang ditarik oleh kaca kan negatif, maka penggaris plastik negatif, kemudian tolak menolak ya. Setiap benda yang ditolak oleh kaca maka ditarik oleh penggaris plastik. Kesimpulannya adalah bahwa terdapat dua buah muatan listrik statis, bermuatan positif dan bermuatan negatif. Franklin memilih muatan pada batang kaca yang digosok adalah muatan positif, sedangkan muatan pada penggaris plastik yang digosok adalah muatan negatif. Sampai sekarang kita masih mengikuti perjanjian ini. Ya, ini perjanjiannya. Sudah paham saya di sini, kita langsung saja menuju ke puncak dari materi ini ya, adalah kalian mampu menjelaskan fenomena terjadinya petir. Ketika datang awan, rumah yang awalnya netral, maka elektronnya akan turun ke bawah. Kemudian elektron dari awan yang banyak itu masuk ke dalam rumah. Nah, ketika dilewati elektron dalam jumlah yang besar, rumah akan mengalami kerusakan atau rumah disebut tersambar petir karena tidak kuat menahan banyaknya elektron yang masuk ke rumah. Terus solusinya bagaimana? Harus dipasang apa? Penangkal petir. Ini penangkal petirnya. Dimana rumah awalnya netral, kemudian datang awan bermuatan negatif, elektronnya pindah ke bawah karena ditolak. Nah, elektronnya turun melewati kabel konduktor ini. Dia kabel konduktor yang baik, mampu mengantarkan listrik dengan sangat baik. Maka dari itu rumah akan aman ya. Nah, ketika awannya sudah hilang, elektronnya naik lagi, rumah netral kembali. Ketika rumah terinduksi oleh awan yang bermuatan, sehingga atap rumah menjadi bermuatan positif karena elektronnya turun ya. Negatif akan mengalir dari awan ke bumi melewati penangkal petir. Karena penangkal petir terbuat dari bahan konduktor yang baik, maka ketika dilewati muatan listrik negatif dari awan tidak menyebabkan kerusakan. Oke, demikian pembahasan kita